Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gilang Ramadiarta. Sini saya akan presentasikan mata kuliah Hukum Lingkungan dan Pengelola Wilayah Pesisir bersama kamu Ibu Resma Bintang Gustaliza SHMH. Gugatan dan ganti rugi lingkungan. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan dua belah pihak subjek hukum, baik perorangan atau kelompok. Penyebab sengketa ini adanya secara realita memang ada atau diduga adanya pencemaran atau perusak lingkungan hidup. Pilihan penyelesaian sengketa adalah prosedur yang dilalukan untuk mencari atau mendapatkan keputusan. Solusi atau penyelesaian atas sengketa lingkungan hidup, baik melalui pengadilan maupun luar pengadilan. Hak gugat. Adanya hak gugat akan mendorong perbaikan dalam upaya perlindungan dan lingkungan hidup. Harapannya adalah terpenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat seperti yang diamankan dalam Undang-Undang 1945. Hak gugat perorangan berdasarkan hak atas lingkungan, maka setiap orang memperjuangkan hak tersebut penggunaan hak penggugat perorangan yang dimilikinya. Hak gugat kelompok. Gugatan class action adalah suatu prosedur beracara dalam proses perkara perdata biasa yang biasanya berkaitan dengan permintaan ganti rugi. Memberikan hak prosedur terhadap satu hal beberapa orang untuk bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat itu sendiri dan sekaligus mewakili kepentingan ratusan bahkan jutaan orang lainnya yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian. Hak gugat organisasi lingkungan hidup. Hak gugat organisasi lingkungan hidup merupakan hak yang dimiliki organisasi yang bertindak untuk mewakili kepentingan lingkungan tergugat di pengadilan. Hak gugat kelompok oleh pemerintah dan pemerintah daerah, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam pengadilan juga tentang hak gugat pemerintah. Harapan melalui cara tersebut, selainkan menimbulkan efek jera, juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya pelindungan. Gugatan PTUN, pencegah kerugian dan pencemaran lingkungan. Dalam penyelesaian peradilan administrasi, sebelum menyusun tuntutan hendak diaturkan terlebih dahulu peristiwa atau fakta yang menunjukkan adanya hubungan hukum dengan dasar gugatan. Hal pokok yang dapat dituntut dalam gugatan hanya satu tuntutan pokok saja, yaitu agar keputusan pejabat tun yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi rehabilitasi. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui peradilan perdata. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui peradilan perdata di Indonesia mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku. Pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dikenal dalam hukum perdata lingkungan Indonesia adalah pertanggungjawaban yang didasarkan kepada kesalahan, yaitu suatu pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHP Perdata, suatu perbuatan melawan hukum mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya suatu perbuatan. Perbuatan yang dimaksud di sini mencakup berbuat sesuatu dalam arti aktif maupun tidak berbuat sesuatu dalam arti yang pasif. Perbuatan tersebut melawan hukum. Perbuatan yang dimaksud haruslah satu perbuatan yang melawan hukum. Yang ketiga, adanya kesalahan. Perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1345 KUHP Perdata mensyaratkan kesalahan. Suatu tindakan mengandung unsur kesalahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya unsur kesengajaan. Kedua, adanya unsur kelalaian. Ketiga, tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf. Misalnya keadaan pemah, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.
Keempat, adanya kerugian. Kerugian yang dimaksud tersebut adalah berbentuk pertama kerugian material, yaitu kerugian yang secara nyata diderita maupun kerugian berupa keuntungan jika tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Kelima, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Hubungan sebab akibat tersebut menjadi isu sentral perbuatan melawan hukum maupun street liabilitas, karena hubungan sebab akibat itu menentukan apakah seorang bertanggung jawab atau tidak terhadap kerugian yang diderita orang. Apa? Yang satu, ganti rugi nominal. Ganti rugi nominal biasanya digunakan jika ada perbuatan melawan hukum yang serius, tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban. Ganti rugi kompensasi merupakan ganti rugi merupakan pembayaran pada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar diderita oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Ganti rugi penghukuman merupakan satu ganti rugi yang melebihi jumlah kerugian yang sebenarnya. Jumlah ganti rugi yang besar tersebut dimaksud dengan hukuman si pelaku. Beban pembuktian. Beban pembuktian prinsip bahwa siapa yang mendalilkan satu hak atau menyangkal kalau diajukan membuktikan. Apa itu malam sikap? Ya. Jawaban berdasarkan strict liability. Doktrin strict liability berkembang dalam praktik untuk mengatasi keterbatasan doktrin. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan membebankan pembuktian kepada penggugat, sehingga seringkali penggugat mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum. Pengertian strict liability merupakan doktrin pertanggungjawaban perdata menyatakan bahwa tanggung jawab muncul ketika tanpa didasarkan kepada adanya unsur liabilitas. Strict liabilitas dalam lingkungan Indonesia. Indonesia telah mengadopsi konsep strict liability ini dalam peraturan perundang-undangan nasional di bidang lingkungan sejak pertama Undang-Undang tentang lingkungan disahkan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 21 merumuskan bahwa adanya beberapa kegiatan masyarakat jenis sumber daya tentang pertanggungjawaban timbul secara mutlak, perusak atau pencemar pada saat terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Undang-undang ini juga mengatur alasan pemaaf dapat usaha dari tanggung jawab mutlak sebagai diatur dalam ayat 1 tersebut. Membuktikan hal-hal yang diatur di dalam ayat 2, yaitu adanya bencana alam atau peperangan. Yang kedua, adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia. Tiga, adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Baik, semua itu presentasi saya. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.